In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu, mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu, Engkau senantiasa hadir, memberkati, menyelamatkan, dan menebus kami orang-orang berdosa dalam diri Yesus Kristus Putramu. Kami boleh mengenang dan mengalami kehadirannya setiap kali kami merayakan Ekaristi. Di sanalah kami berjumpa dengan Yesus Kristus Putramu yang memecah-mecahkan roti, agar kami semua didamaikan dengan Dikau. Semoga berkat Ekaristi kami juga digerakkan untuk saling menjadi berkat. Kami rela Kau ambil, Kau berkati, Kau pecah-pecah, dan Kau bagikan untuk kehidupan bersama yang lebih adil, penuh kasih, damai, dan sejahtera, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, yaitu Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur."
Lalu Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari sejenak kita beri perhatian frasa yang cukup penting dalam Injil pada hari ini, yakni ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Dalam Injil Lukas yang kita baca, Yesus yang bangkit dalam perjalanan ke Emmaus, dan saat memecahkan roti di hadapan dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, membuat mereka mengenali Yesus. Kehadiran Yesus dikenali saat Yesus memecah-mecahkan roti. Memecah-mecahkan roti ini menjadi bukan hanya frasa atau kalimat, tetapi tindakan yang membuat kehidupan ini diberkati karena Yesus. Memecah-mecahkan roti mengacu pada tindakan ekaristis. Kalau kita membaca dalam Injil, frasa memecahkan roti mengacu pada awalnya dalam karya publik Yesus, saat Yesus membuat mujizat, mempergandakan 5 roti, lalu diberkati, Yesus mengucap berkat atas roti itu, kemudian memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada para rasul meneruskan kepada sedikitnya 5.000 orang. Itu tindakan pertama, memecahkan roti yang dibuat oleh Yesus. Tentu juga kita baca Yesus memecahkan roti untuk memberi makan 4.000 orang. Kecuali itu, hal terpenting adalah yang kemudian menggenapi tindakan-tindakan Yesus yang memecahkan roti untuk memberi makan 5.000 orang. Yesus kemudian memberikan tubuhnya sendiri dalam perjamuan malam terakhir. Di sana, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya. Saat itu Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Memecah-mecahkan roti bagi Yesus menjadi representasi cinta kasih yang paling puncak, penyerahan diri kepada Allah dan kepada umat manusia. Maka memecahkan roti, tindakan itu menjadi tindakan penyerahan diri yang penuh kasih, dan itulah yang dilakukan oleh Yesus, bukan hanya untuk para murid, tetapi untuk kita semua. Itu tindakan memecahkan roti. Dan tindakan memecah roti ini pada perjamuan malam terakhir menjadi penanda kunci. Setelah Yesus wafat dan bangkit, para murid mengenali kehadiran Yesus yang bangkit saat Yesus memecah-mecahkan roti. Ekaristi dengan demikian menjadi tanda kehadiran Kristus. Maka ketika kita ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi,
saat kita memecah-mecahkan roti, kita juga ikut ambil bagian di dalam karya penebusan Kristus itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam bacaan yang kedua yang dikutip dari surat Yohanes, ditunjukkan kepada kita bagaimana Kristus dengan hidupnya sendiri mendamaikan kita dengan Allah. Kristus mendamaikan, artinya Kristus menebus dosa-dosa kita. Penebusan itu juga yang setiap kali kita kenang di dalam Ekaristi. Pada tindakan kedua setelah memecah-mecahkan roti, Yesus mengambil piala, mengucap berkat atas piala itu dengan rasa syukur, memberikan piala itu kepada para murid, seraya berkata, "Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah tindakan-tindakan ekaristis yang dibuat oleh Yesus, yang diwariskan kepada kita, yang diteruskan oleh gerejanya, dan kita ambil bagian setiap kali merayakan Ekaristi. Dengan menyambut Ekaristi, komuni suci, kita dalam persekutuan dengan Kristus dan seluruh anggota tubuhnya diutus, kita diambil, diberkati, dipecah-pecah, dan dibagikan untuk menjadi berkat bagi umat dan masyarakat. Maka kalau kita mengaku sebagai murid-murid Kristus, khususnya dalam Gereja Katolik Roma diajarkan, kita juga dipanggil untuk menghargai siapapun juga. Tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan. Kalau Anda mengaku sebagai murid Kristus masih suka menghina orang lain, diragukan iman Anda akan Kristus itu, karena Anda belum mencerminkan hidup Kristus yang menjadi berkat untuk siapapun, bahkan orang-orang yang membenci dan memusuhi kita. Panjenengan semua, baik yang menyukai video-video saya maupun yang tidak suka karena berbeda, tetap diberkati Tuhan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat tetap, semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.